fungsional atau struktural, biasanya kita katakanlah ini turakalnya ke kanan gitu ya. Kita cek apakah dia masih bisa secara fungsional masih bisa dilakukan set bending ke kanan kiri, masih oke ya, berarti tidak ada gangguan struktural. Lalu setelah tahu bahwa ini fungsional, kita lakukan beberapa latihan. Ini contoh-contoh latihannya ya, autocorrection. Misalkan ini adalah ke kanan, nanti kita bisa pertama kita koreksi dulu flashbacknya, kalau ke kanan kita mesti melakukan over correction ke arah kiri. Jadi kita berikan dorongan, dan kalau misalkan dia ada collision ke kanan dan kompensasi di lumbar kiri, lumbar kanannya dia lebih lembek ya, kita berikan latihan dengan cara shifting ke satu sisi. Ini lordopiknya dijaga, jadi bukan bending tapi shifting itu. Dengan melakukan shifting ini akan aktif ya, ini akan release. Terus ada beberapa latihan misalkan seperti kalau torakal kanan ya, ini misalnya berarti kan kurvanya di torakal kanan, kita bisa berikan ganjel di kurvanya. Itu nanti di kelas aja. Enggak, di situ. Lalu kita berikan latihan pemunduran. Coba. Dorong. Aku bisa ngeluarkan di situ main lain, makanya bisa lari. Ini akan membantu merelaksasikan otot. Bisa juga dengan side plank. Side plank. Nah, ini kita sambil evaluasi ototnya yang berkontraksi yang mana, kita bisa evaluasi. Dengan set plank ke sisi kanan di bawah, ini lumbar kanannya dia aktif, lumbar kirinya rilis. Karena dia dominan torakal kanan, lumbar kirinya yang lebih tegas. Ini lumbar kirinya kita rilekskan, lumbar kanannya kita aktifkan. Ya. Terus dan duduk bersimpuh, jangan bersimpuh. Nah, ini juga akan diminta pasien untuk menjaga lordopik. Lordopiknya dijaga. Setelah begini, ini terlihat ya bahwa yang kiri lebih aktif, yang kanannya lebih lembek. Jadi kami bisa latihan. Bahkan ini ada kurvanya sedikit. Ini skapulanya masih oke ya. Oke. Shifting ya. Shifting itu. Nah, tidak ada. Baru biasa. Nah, untuk mengaktifkan lumbar kanannya. Itu beberapa contoh latihan. Ini kalau bicara skolios banyak banget sih ya. Termasuk skapulanya. Kalau misalkan pasien-pasien yang dominan torakal kanan, dia skapulanya akan dingin, kita bisa berikan latihan untuk mobilisasi skapulanya, baru
kita kunci dulu skapulanya, baru shifting. Bisa juga dengan posisi duduk pakai tongkat, supaya dia pakai tongkat itu fungsinya untuk memfiksasi skapulanya ya, supaya tongkat memfiksasi skapulanya, terus kita minta pasien dorong ke kiri. Ini di rotation itu kita memberikan mobilisasi pada torakan. Kapan-kapan kayak perlu khusus karena banyak. Ini aktivasi otot untuk membangun persepsi ya. Nah, masuk latihan-latihan seperti itu nanti kita cek side plank dengan posisi ini, kita lihat aktivasi ototnya. Ini kalau dengan posisi torakal kanan itu dengan torakal kanan ototnya pasti spasme, lumbar kiri lebih spasme, dengan ini mengaktifkan lumbar kanan dan juga torakal kiri, sehingga akan terjadi keseimbangan dalam kontraksi ototnya. Termasuk breathing exercise. Ini kondisi torakal pada pasien skoliosis biasanya ada satu yang gede, ada satu kecil. Jadi bisa dilakukan breathing exercise. Bahkan breathing exercise dengan mengaktifkan salah satu sisi. Jadi kita tuh bisa memerintahkan otot kita yang berkontraksi lebih banyak di satu sisi. Karena kita ingin kontraksinya yang kanan aja bisa. Cara, lihat. Jadi dikontraksikan di satu sisi. Kamu aja masih belum bisa. Nanti saat inspirasi, tahan, keluarkan pelan-pelan. Jadi waktu kita ekspirasi, tekanannya tetap. Nggak bisa. Normal aja lah Pak. Oh, ini enggak semua. Nggak bisa, malah badan aku yang garuk. Masih nggak bisa, coba nggak bisa. Ini muscle cylinder untuk latihan pada erector spine ya. Banyak sekali kombinasi untuk latihan-latihan skoliosis. Tapi teman-teman harus tahu mana otot yang lemah, mana otot yang dominan, mana yang kita aktifkan, mana yang kita rilis. Ini ya shifting. Jadi kalau latih pasien skoliosis itu latihan shifting ya, bukan bending, tapi shifting. Shifting itu bergeser dengan si bahunya tidak ada perubahan sudut gitu ya, jadi bahunya tetap. Jadi ya shifting. Shiftingnya karena terjadi kontraksi pada satu sisi yang kita aktifasi. Lalu kalau pasien skoliosis dengan bracing tetap harus dengan exercise. Kalau pakai brace tapi tidak di exercise, ototnya akan semakin lemah. Lalu PDL, tadi yang saya bilang jalan lordosis. Jadi kalau pasien dengan skoliosis jadi dia flat, makanya harus di lordosisnya harus diaktifkan. Terus duduk di ganjel supaya ada lordosis pada lumbarnya. Lalu kan pada saat berdiri postural kontrolnya mesti Tapi kamu kayaknya masih kurang olahraga tahu. Nih, tadi ya protraksi pada bahu kanannya. Baiknya kalau olahraga sama segini pilates kan bilang. Pilates itu kan menyempurna. Terus yang ada di tembok ini udah mengaktifkan otot. Tuh beda muti tampuk.
ini no. Kemudian situ kan otot atas bukan bawah. Kita mesti mengatur tempat duduk pada pasien-pasien skolisis supaya yang tadinya begini kita modifikasi bisa lebih lurus. Ya ampun, Cak. Aku lebih bisa pakai ini soalnya. Ini kocok. Di sitting position saat Ini benar-benar pernah sih jujur. dirinya, shiftingnya ke kiri. Nggak pernah jalan. Males. Jalan dikit aja ngeluh. Tuh kan. Dulu gak juga ngomong apa-apa. Kita belum nyobain Ini dikasih lumpia beef ya. dilakukan Coba ini treatmentnya kalau misalkan oh di Papengen masih di bawah 30, ini ada pressure-nya yang masih di bawah 3, sama kirain lalu pada orang lagi ngomongin lumpia beef. Jadi kita 20 sampai 29 masih besok oke, masih bisa besok malam besok malam banget sih. Sore banget ya. Ada beberapa yang kontraindikasi operasi Iya. kita berikan latihan secara konservatif. Indikasi kombinasi treatment dengan brace Boleh. kalau top angle 25 sampai 45 derajat, reset 0 sampai 3 dan post final fusion. Jadi kalau itu bisa kita lakukan pada pasien-pasien pemakaian brace dan juga kombinasi dengan exercise. Saya kira itu tambahan dari saya, teman-teman. Mohon maaf kalau terlalu cepat untuk